Halo guys, kembali lagi di video gua yang ketiga. Ini BTW video ketiga, videoku yang ketiga di channel YouTube ini. Dan pada episode kali ini aku mau spill, menyampaikan beberapa mimpi dan cita-cita yang aku harapkan ke depannya, insya Allah. BTW ini rekam dan upload tanggal 7 Februari 2026, masih di kos yang sama. Seperti yang aku disampaikan di video sebelumnya, kenapa aku sampaikan masih di kosku, ya karena di kos ini nggak akan lama lagi sih, insya Allah. Februari kuliah, aku kan kuliah semester 8 sekarang. Mei nanti udah ujian akhir kuliah, udah Juni udah nggak di sini lagi, udah ganti tempat tinggal insya Allah. Ya masih dengan kasur, lemari, karpet. Oke, langsung aja kita ke beberapa impian dan cita-cita yang aku harapkan ke depannya, insya Allah. Ini BTW ada beberapa. Mungkin di video ini aku bakal ngomong 10-15 menit. Oke, jadi yang pertama, aku udah bikin beberapa poin. Jadi nanti kalau kurang aku sampein di video atau part selanjutnya, insya Allah. Oke, yang pertama aku bacain dulu ya. Poin pertama, jadi muslim yang baik dan menginspirasi dengan modal ilmu yang ada, biar jadi orang bermanfaat, entah itu di konten atau di real life. Aduh, masya Allah sekali ya. Tapi ya benar, emang pengennya gitu guys. Aku kan sekarang di usia 20-an ya, 20 sekian. Ya kalau aku pikir-pikir, hidup ke depan mau ngapain ya, harus jadi orang yang bermanfaat gitu loh. Karena kan misalnya aku kan udah cukup usia buat melakukan beberapa hobi. Misalnya di waktu kosong nih, aku nonton film, aku gabut. Itu kayak berasa hidup tuh perlu makna gitu loh. Ya serius, berasa kayak we have to do something meaningful in this world, gitulah, in our life. Jadi ya aku pengen jadi muslim yang baik yang bisa menginspirasi orang-orang dengan ilmu atau modal yang aku miliki. Aku kan seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya, SMP SMA-nya mondok. Nah, mudah-mudahan dengan secuil ilmu yang aku miliki dan kedepannya pun akan terus belajar, insya Allah. Mudah-mudahan aku bisa jadi muslim yang baik lah, yang menginspirasi banyak orang kayak gitu. Dan ini penting banget, aku berdoa dan minta doa buat teman-teman yang nonton, buat para pendakwah, entah itu konten kreator, entah itu ustadz atau dai yang udah di atas. Kita saling mendoakan. Ya, gua, lu yang nonton, kita doakan mereka, ustadz-ustadz, dai-dai, dan kita doakan juga teman-teman yang mau terjun di dunia kreator. Itu penting banget teman-teman. Keikhlasan, ketulusan itu diperlukan dalam berdakwah di dimanapun, entah itu di real life atau di dunia perkontenan kayak gitu. Karena imbas buruknya dunia akhirat, di dalam hadis Nabi itu kan salah satu yang diseret ke neraka duluan itu orang yang berdakwah karena pengen dipanggil dai. Nah, kita harus saling mendoakan biar teman-teman kita yang dakwah diberikan ketulusan dan keikhlasan hati dalam menyampaikan ajaran agama kita, seperti itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin, insya Allah. Nah, poin kedua aku bacain ya. Nikah di usia 24 atau 25, maybe biar 26 udah punya anak. Ini rencana ya. Kenapa gitu? Karena ya kenapa aku pengen banget nikah di usia 24 atau 25? Pengennya ya sekarang ya, aku 20 sekian. Pengennya umur 24 atau 25 tuh harapannya, Allahu alam ya, bisa apa enggak nikah. Kenapa? Karena gimana ya, gini aja deh, aku pernah nonton beberapa videonya Ustadz Felix Xiao.
beliau sampaikan semakin kita nambah usia itu semakin ada hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu loh dalam diri kita, entah itu nafsu, pikiran, pandangan, seterusnya kayak gitu. Dan katanya nikah itu bisa memberikan kita ketenangan gitu, sakinah, perasaan kita menaruh hati kita gitu loh, merasa kita menjadi tempat tinggal bagi kita, katanya sih kayak gitu. Aku kan di usia 20-an ya, ini bahkan aku yang mau lulus pondok pun ada potensinya gitu buat tertarik sama ahwat atau tertarik sama cewek. Makanya aku berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan di usia yang masih muda 24 atau 25, kalau emang baik jalannya, mudah-mudahan ya nikah biar 26 punya anak. Secara itu kan nanti kalau misalnya 26 udah punya anak, kita usia 40, anak kita 15 tahun. Allah alam ya. Ya gitulah, anak yang pertama. Insya Allah. Oke. Tiga, 2, 1. Poin yang ketiga, aku bacain dulu. Bisa konten yang positif dan baik, entah itu konten agama, bahasa. Ya, oh ya, agama ini kan aku lagi ya di Instagram sharing tipis-tipis faedah. Terus bahasa juga lagi konten bahasa Arab gitu di Instagram. Film, bisa konten film juga. Nah, aku tertarik sama film atau enggak joke atau meme yang lucu gitu, aku juga lagi konten kayak gitu ya. Poinku yang ketiga adalah bisa konten yang positif dan baik, konten entah itu konten agama, bahasa, film, atau joke dan lain-lain. Ya apa ya, ini di zaman now itu ya, konten itu gimana kita bisa embrace gitu, bahasa Inggrisnya embrace. Nah, apa tuh embrace? Bisa itulah mengekspresikan diri kita sendiri gitu loh, dengan kita konten dan kita nunjukin. Ya di zaman sekarang juga era digital kan, kita tukeran skill atau koneksi itu kan dari sosial media gitu kan. Nah, penting itu kita nunjukin di sosmed, salah satu kegunaannya itu. Nah, oh ya, jadi menurutku konten itu ada dua kegunaan. Jadi yang pertama untuk kita embrace diri kita sendiri, aktualisasi diri kita sendiri di zaman now, biar orang kenal kita sebagai apa, itu penting gitu. Yang aku rasain di usia 20-an itu penting sih. Jadi kita yang menentukan diri kita mau terlihat seperti apa, bukan orang lain yang nuntut kita, kamu tuh harus jadi orang kayak, bukan kayak gitu. Itu salah satu pelajaran yang aku pelajari di usia 20-an. Nah, fungsi yang kedua konten adalah ya memberi manfaat. Sebagaimana agama kita ngajarin ya, kita mesti jadi orang yang bermanfaat gitu loh. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Dan itu benar adanya. Itu kalau mau merasa menjadi seorang yang meaningful, memiliki arti, ya sebar kebaikan atau faedah yang kita miliki, seperti itu. Itu yang aku rasain ya, Allah alam. Oke, poin ketiga, bisa konten yang positif atau konten yang baik gitu. Dan menurutku gunanya konten di zaman ini ada dua, seperti yang tadi udah aku bilang. Bisa mengimbres diri kita sendiri ya, di zaman now itu penting. Yang kedua, biar hidupnya bermanfaat gitu. 3, 2, 1. Oh, Masya Allah, udah 10 menit, gak kerasa. Betul, ini kan videoku yang ketiga itu, jadi kayak ngomong tuh masih apa adanya gitu loh. Kayak memang udah 10 menit aja. Oke. Aku bacain satu poin lagi ya. Poin keempat adalah, aku bacain dulu. Jago beberapa bahasa: Inggris, Turki, Jepang, Arab Fusha, dan Amiyah. Nah, aku kan kalau udah ada yang nonton di video yang pertama, tapi kemungkinan pada belum. Jadi aku sampein aja, aku kan alhamdulillah di SMP SMA kesempatan belajar di luar negeri tuh, sehingga aku kesempatan untuk belajar bahasanya, terus mengenal budaya luar. Dan
itu penting banget dan aku merasa ada potensi di situ ya, insya Allah. SMP aku alhamdulillah kesempatan ke Jordan dan aku pengen banget bisa bahasa Arab dan entah itu Fusha dan Amiyahnya. Yang Fusha untuk belajar agama, Amiyah untuk nanti barangkali di lain waktu aku mungkin ke Arab bisa berkomunikasi dengan baik. Terus Turki, SMA aku alhamdulillah kan kesempatan belajar di Turki kurang lebih 1 tahun. Nah aku pengen banget bisa bahasa Turki. Waktu itu ya masih basic-basicnya doang. Mudah-mudahan kedepannya bisa aku maksimalin gitu. Terus pengen bisa bahasa Jepang biar aku bisa nonton anime tanpa subtitle. Dan temanku juga ada mix gitu Indonesia Jepang gitu. Aku pengen bisa ngomong Jepang sama dia. Oh ya, satu lagi Inggris. Bahasa Inggris ya penting, internasional. Barangkali mungkin nanti istriku orang Inggris, maybe enggak. Ya mungkin ya biar bisa berkomunikasi dengan baik atau bergaul dengan baik. Seperti itu. Oke, itu tadi 4 mimpi dan cita-cita yang ingin aku gapai ke depannya. Mudah-mudahan ya saling mendoakan ya, mudah-mudahan mimpiku tercapai, mimpi teman-teman semua bisa tercapai seperti itu. Insya Allah. Oke, sekian, mudah-mudahan aku bisa bikin part selanjutnya karena sebenarnya ada beberapa poin lagi, cuma cukup sekian untuk video kali ini. See you in the next video.